Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaidi Darmawansah, NIM 2014 120310, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Jual beli online dalam aplikasi Facebook menurut perspektif perikatan. Lalu metode penelitian saya yang saya pakai adalah metode studi literatur yang dalam pemahamannya sama dengan namanya, yaitu untuk mempelajari dan memeriksa hasil literatur yang ada mulai dari jurnal dan semua literatur yang relevan. Perjanjian jual beli Facebook. Perjanjian jual beli Facebook melalui media sosial Facebook tidak lepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam pasal 1313 KUHP yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu atau lebih dari mengikat dirinya terhadap satu atau lebih orang lain. Lalu jual beli melalui Facebook atau kita sebut e-commerce pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, di mana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang serta harga atas barang yang atau jasa tersebut. Lalu jual beli melalui Facebook dan jual beli pada umumnya konvensional, yang membedakan hanyalah pada media yang digunakan. Lalu dari pasal 1457 KUHP Perdata tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari pasal 1457 KUHP, pada hakikatnya tujuan uang dari uang jual beli yaitu ada hak milik dari penjual kepada si pembeli agar suatu perjanjian dapat tercapai jual beli. Maka salah satu prestasinya harus ada alat pembayaran yang sah, yaitu antara barang atau alat pembayaran lain yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jika suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang tersebut dengan perjanjian tukar-menukar. Lalu syarat sahnya perjanjian di jual beli Facebook ada 3. Yang pertama, undang-undang diatur dalam pasal 1321 KUHP, yaitu yang dibuat karena kehilapan paksaan dan penipuan dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksudnya dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang hendak tersebut ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Lalu yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam pasal 1329 KUHP, yaitu jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap suatu hal yang dimiliki suatu hal untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Lalu yang ketiga, suatu hal yang tertentu. Hal ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1333 KUHP bahwa suatu perjanjian harus syarat sebagai pokok barang paling sedikit ditentukannya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek atau prestasi tersebut setidaknya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Objek perjanjian adalah
prestasi, maka objek perjanjian ini dapat memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berubah benda. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil artikel saya. Mohon maaf bila salah kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.